Assalamualaikum, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya Al-Muratif, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1-4 budaya positif, yaitu diseminasi terkait budaya positif di lembaga saya, SDN Yosowilangun Kidul 4. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Yosowilangun Kidul 04 dan yang kami hormati JGP Angkatan 10 kelas 291B Bapak Al-Muratif, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi. Dengan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan hidayahnya, kita dapat hadir dalam acara diseminasi budaya positif di SDN Yosowilangun Kidul 04 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah SDN Yosowilangun Kidul 04, yang keempat doa, dan dilanjutkan dengan presentasi oleh Bapak Al-Muratif. Marilah pada hari ini acara kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya ialah sambutan Kepala Sekolah SDN Yosowilangun Kidul 04. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum.
sambutan Kepala Sekolah SDN Yosowilang Kidul 04. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amal banget. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 10 beserta Dewan Guru yang hadir semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10. Yang kedua, sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah memberikan jalan yang lurus dan jalan yang benar. Untuk menyingkat waktu, saya tidak panjang-panjang untuk beri komentar. Saya ucapkan selamat bagi calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2004. Semoga dapat tergerak untuk melaksanakan program-program yang telah ditentukan. Harapan saya agar semua guru maupun KS calon guru penggerak supaya melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya, dan semoga tergerak hati dan pikirannya, jiwa dan raganya untuk selalu belajar dan belajar, dan untuk menggerakkan semua guru maupun siswa dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melakukan belajar, terutama terhadap siswa yang sesuai dengan program guru penggerak atau belajar Pancasila. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya semuanya yang ada di sini. Apabila nanti ada apabila nanti ada ruang tempat yang tidak berkenan di hati para hadirin di sini, saya selaku KS mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila nanti ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Mohon bagi yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi guru penggerak angkatan 10 dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Diridai Allah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa karamatil awliya wal ma'unatul ulama wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وآله وأزواجه وأولاد ذريته وأهله الكرام سيقول لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها لأعلى الدرجات وتبلغنا بها الصالحات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجينا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. Serangkaian acara pembukaan sudah kita lalui bersama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Al-Muratib sebagai CGP Angkatan 10 dari kelas 291B. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang Bapak juga. Antri Pak. Itu Bapak Antri. Yang saya hormati Kepala SDN Yosowilan Kidul 4, yang saya hormati rekan-rekan CGP Angkatan 10 dari Kecamatan Yosowilangun serta Bapak Ibu Dewas Guru SDN Yosowilan Kidul 4. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih pada jenengan semua untuk bisa aktif mengikuti kegiatan salah satu kegiatan agenda kami terkait dengan program guru bergerak Angkatan 10, yaitu melakukan aksi nyata. Di sini kita diwajibkan untuk melakukan diseminasi terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Oke. Baik, saya hormati, kita sedikit dulu nih. Monggo, biar lebih fresh, mari kita berdiri dulu. Nah, kita refresh pikiran kita dulu. Untuk menyiapkan jiwa raga kita. Baik, berarti kita ini ketika satu, tapi sama. Kita awali dengan tepuk satu. Kami mengucapkan yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, bisa? Oke, kita sama-sama. Oke. Tepuk 1, yes.
Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 1. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 5. Siap belajar. Terima kasih. Sudah siap belajar nampaknya. Sudah, kita pecahkan esnya biar lebih fresh. Bapak Ibu hormati, tujuan kita melakukan aksi nyata hari ini di semester kita itu yang pertama diharapkan nanti JGB dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Budaya kedua tujuannya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri warga sekolah melalui budaya positif. Dan yang ketiga, menggerakkan warga sekolah untuk dapat menyusun keyakinan kelas. Dan yang keempat adalah mempraktikkan penyelesaian masalah atau kasus yang ada di lembaga kita menggunakan teori segitiga distribusi. Ini tujuan yang saya ambil, tujuan dalam kegiatan kita hari ini. Kita di sini nanti sama-sama belajar, Bapak Ibu. Kita santai saja, okay. Nah, ini nanti akan kita laksanakan. Ada kegiatan diskusi, nanti kita bersama-sama mensukseskan tanya jawab, silakan. Kemudian nanti juga ada presentasi, ada permainan, kita nanti SPK-nya dan berbagi pengalaman dan banyak dalam nanti kita praktek terkait dengan budaya positif kita. Ini kegiatan di semester kita hari ini. Materi apa saja yang ada? Nah, di sini dari modul 1-4 budaya positif ada 7 materi. Ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan retribusi, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga distribusi. Ini nanti sekelas kita akan mencoba memahami satu-satu. Kita awali dari yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Ada pertanyaan pemantik 1 dan 2. Apa pengertian disiplin menurut Anda? Monggo, yang mau menyampaikan pendapatnya, urun pendapat, monggo. Silakan Bu. Iya. Kalau menurut saya, disiplin itu suatu hal rutinitas yang harus kita lakukan. Misalnya kita menginginkan diri kita menjadi lebih baik, kita harus mempunyai keyakinan pada diri kita. Kita harus melakukan hal itu secara berkesinambungan, secara rutin biar menjadi suatu kebiasaan yang baik. Jadi seandainya kita sudah berkesinambungan melakukan hal itu, berarti kita sudah disiplin pada diri kita sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jawabannya super hebat. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lainnya yang ingin menyampaikan, monggo Bapak siswa. Agak masuk saja Pak. Nah, kabelnya terbatas. Disiplin adalah kepatuhan dalam menaati suatu aturan. Jadi misalkan kita sudah membuat jadwal aktivitas sehari, jika itu dilaksanakan sesuai jam atau jadwal yang telah kita rencanakan, berarti kita sudah disiplin. Begini itu. Oke, terima kasih. Itu disiplin menurut Budian dan Pak Siswa. Kita ke pertanyaan kedua. Sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Monggo. Bagaimana disiplin positif ini sudah diterapkan di lembaga jenengan? Ada kegiatan apa yang monggo Pak Haji? Monggo, agak maju saja Pak. Oke. Sambil ada pesan kalau Terima kasih kepada saya bahwa disiplin positif yaitu kita menyambut kedatangan siswa yang datang, terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti GSM. Nah, itu tiap hari kita melakukan senam tiap hari, itu juga termasuk disiplin positif. Dan kita melakukan rutinitas seperti sholat berjamaah, itu juga termasuk disiplin positif. Terima kasih.
Oke. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Jadi, Bapak di lembaga ini sudah melaksanakan pembiasaan-pembiasaan dari menyambut siswa, GSM, gerakan sekolah mengajinya, sampai sholat berjamaah. Oke. Mungkin ada dari yang lainnya. Cukup ya? Oke. Apa disiplin dan bagaimana disiplin itu diterapkan? Ini disiplin positif. Secara realita banyak orang menyampaikan bahwa disiplin itu memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Itu realita yang ada di pemikiran kita. Rata-rata orang berpikir seperti itu. Disiplin itu harus taat peraturan. Kalau tidak taat akan dikenakan sanksi atau hukuman. Itu yang terjadi. Tapi sebenarnya disiplin yang kita maknai di sini, apalagi kita dengan kata positif di sini, ada dua pemahaman. Contoh dari Ki Hajar Dewantoro menyatakan untuk ujian murid yang merdeka. Nah, merdeka di sini Ki Hajar Dewantoro mengatakan murid yang memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Itu dari Ki Hajar Dewantoro. Berarti disiplin itu memang sudah keluar dari dirinya diri dulu. Kalau dirinya sudah tidak muncul, baru akan dibantu oleh orang yang ada di luarnya. Itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin di sini lebih cenderung ke bagaimana kita menyuruh memerintah diri kita sendiri, ngongkon awake diri. Karena ngongkon wong liya itu gampang, nunjuk wong liya itu gampang. Tapi menunjuk dirinya sendiri, nah itu yang angel. Mungkin dari Diana Dosen, disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana mengaji diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai itu. Jadi dari pendapat Kiai Saudara dengan dan Diana Dosen ini memiliki satu kesamaan. Apa kesamaannya? Bahwa disiplin diri, disiplin positif itu munculnya harus dari dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita membudayakan, membuat ego kita menjadi disiplin positif. Nah itu, bagaimana kita nanti memberikan suatu budaya yang jadi suatu kebiasaan yang akhirnya jadi budaya, sudah berjalan dengan sendirinya. Nah itu, berjalan dengan sendiri, tidak usah dikongkon pun pasti harus sudah dilaksanakan. Sehingga tujuan dan dari disiplin positif itu apa? Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Dari motivasi dari dirinya sendiri. Biasa dikongkon sudah melaksanakan. Yang tinggi dalam mengaji diri melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian bagaimana seorang guru, tugas seorang guru terkait dengan hal ini, sebab pendidik tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, di sini guru tugasnya membimbing, mengarahkan. Nah, dan membimbing dari untuk jenis guru di buku nanti biru, minggu turun. Oke, ini disiplin positif. Kemudian materi kedua adalah motivasi biru, minggu turun. Oke, ini disiplin positif. Kemudian materi kedua adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Dosen menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya itu, saya datang lebih awal sekolah berkat dihukum guru ini. Saya menjalankan tugas BRC nekat dihukum guru ini. Bisa, itu motivasi. Enggak, bisa ada. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku dengan ibu bilang yakni oleh sangu. Aku dengan kawan mengerjakan PR kebijakan yakni oleh penghargaan. Itu motivasi kedua. Dan yang ketiga, motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka
Ini motivasi yang ketiga. Jadi motivasi yang ketiga sini, mereka ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi keluar dari diri sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, itu menghargai dirinya sendiri. Tadi ada contoh, gue kelambi, tidak pantas kamu, kan tidak menghargai dirinya sendiri. Nah, itu tidak menghargai diri sendiri. Nah, makanya bagaimana kita dari motivasi ini, dari 3 motivasi ini, manakah motivasi yang menurut kita itu yang paling pas untuk kita? Motivasi yang berapa? Yang ketiga gitu. Maka bagaimana kita menjadikan motivasi ketiga itu dijadikan sebagai pendorong support untuk kita untuk bisa menghargai diri kita sendiri. Dihargai adik diri. Nah, dengan apa? Nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia mewujudkan disiplin positif. Dengan kita menghargai diri kita sendiri, maka kita akan menuju ke suatu tujuan, yaitu disiplin positif yang harus ditanamkan pada murid-murid. Motivasi nomor 3, karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi kalau kita bisa menerapkan motivasi ketiga pada diri kita, pada diri kita, berarti kita sudah menerapkan disiplin positif pada diri kita. Gitu. Sedikit lagi. Wah, monggo. Kita monggo untuk berdiri dulu, breaking dulu. Nah, biasa untuk tetap tepuk saja, tepukan. Tapi lain tepuknya. Nah, tepuknya kita kalau saya bilang selamat pagi dengan tepuk 1. Kemudian saya ucapkan selamat siang, tepuknya 2. Selamat sore 3. Selamat malam 3, karena malam tapi wayang guru udah rame-rame. Jadi tepuknya setengah. Selamat pagi. Tidak usah disebutkan satu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sampai bunyi. Terganggu kalau lagi ada yang tepuk-tepuk. Selamat siang. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, terima kasih. Nah, sudah motivasi diri dari dalam diri manusia ada 3 tadi sudah kita pelajari. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan retribusi. Kita mendengar ada kata hukuman, ada konsekuensi, dan yang baru namanya restitusi. Nah, yang tahu biasanya retribusi kita. Nah, ini restitusi. Oh, Pak Agil, kok retribusi? Jangan dibaca. Oke, apa hukuman? Apa konsekuensi? Dan apa itu restitusi? Kalau hukuman apa? Ada yang bertanya, monggo berkata. Terima kasih Bapak. Menurut saya hukuman itu adalah sesuatu hal yang diterima ketika kita melakukan kesalahan. Mungkin itu Bapak. Itu biasanya hukuman itu berupa fisik. Nah, kelihatan di fisik. Terima kasih. Super. Hukuman berarti karena melanggar akan dapat hukuman biasanya dalam bentuk fisik gitu kata berarti. Ada yang lainnya? Mau kemudian? Hukuman, kalau menurut saya itu suatu tindakan yang dilakukan dengan searah. Maksudnya itu dari yang menghukum. Jadi untuk yang dihukum itu tidak diberikan ruang untuk membela diri. Jadi intinya sudah biasanya hukuman itu dilakukan ketika seorang itu marah. Kadang tidak ada dasarnya tiba-tiba menghukum seperti itu. Gimana? Kadang-kadang karena marah
Itu hukuman. Kita simpan dulu. Karena selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita mengenal ada kata hukuman, ada konsekuensi, dan yang baru namanya ini restitusi. Nah, yang tahu biasanya retribusi gitu. Nah, ini restitusi. Oh, retribusi. Jangan dibaca. Oke, apa hukuman? Apa konsekuensi? Dan apa itu restitusi? Kalau hukuman apa? Ada yang bertanya, monggo berarti. Terima kasih Bapak. Menurut saya hukuman itu adalah sesuatu hal yang diterima ketika kita melakukan kesalahan. Mungkin itu Bapak. Itu biasanya hukuman itu berupa fisik. Nah, kelihatan di fisik. Terima kasih. Super. Hukuman berarti karena melanggar akan dapat hukuman biasanya dalam bentuk fisik itu kata berarti. Kan ada yang lainnya. Mau kemudian hukuman kalau menurut saya itu suatu tindakan yang dilakukan dengan searah. Maksudnya itu dari yang menghukum. Jadi untuk yang dihukum itu tidak diberikan ruang untuk membela diri. Jadi intinya sudah biasanya hukuman itu dilakukan ketika seorang itu marah. Kadang tidak ada dasarnya tiba-tiba menghukum seperti itu. Gimana? Super. Kadang-kadang karena marah gitu, jadi orang dihukum ya, gitu. Itu hukuman. Kita simpan dulu. Karena konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Wah, monggo. Pak Kodir. Konsekuensi apabila kita melakukan suatu tindakan atau suatu pekerjaan, apabila itu sudah dilakukan A, ya harus A, jangan melakukan yang B. Jadi itu namanya konsekuensi. Jadi kalau sudah A, ya sudah A, jangan terus yang A, jangan melakukan tindakan yang B. Kalau melakukan tindakan yang B berarti tidak konsekuensi. Kita beri semangat. Konsekuensi dulu Pak Kodir saya makan ini beri. Kalau saya ngajarkan saya aneh gitu, kan ada yang lainnya. Jadi, Pak Sis, monggo. Kubu barat namanya ayam-ayam monggo. Konsekuensi itu erat kaitannya dengan hukum sebab akibat. Jadi konsekuensi itu adalah akibatnya. Apabila kita melakukan suatu sebab tertentu, misalkan datang terlambat ke sekolah, di situ kan ada aturannya. Misalkan kalau terlambat itu tidak boleh masuk kelas selama beberapa menit seperti itu adalah konsekuensi. Oke. Terima kasih. Jadi kalau menurut Pak Siswa konsekuensi itu ya akibat dari perbuatan kita melanggar, itu konsekuensinya. Karena sudah ada aturannya. Kalau tadi dia menyebutkan kayak hukuman dan aturannya tidak dihukum dibaca. Oke, kita simpan dulu. Yang terakhir, restitusi. Nopo restitusi itu? Tidak rumput. Oke, silakan. Bu Eni, monggo. Bu Eni. Kalau menurut saya restitusi adalah suatu tindakan untuk menebus kesalahan atas kesalahan yang telah mereka lakukan, dan biasanya ini atas dasar inisiatif dari murid itu sendiri dalam melakukan kesalahan. Jadi mereka akan mengakui kalau perbuatannya mereka itu salah dari dirinya sendiri, dari hati nuraninya, dan mereka seperti ada penyesalan karena telah melakukan pelanggaran tersebut. Oke. Terima kasih. Bu Eni menyampaikan restitusi itu Pas masuk. keluar dari diri sendiri. Dia menyadari kalau dia melakukan kesalahan. Kemudian dia berusaha untuk memperbaikinya. Itu kita lihat bersama. Dari 3 hal ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa beda dari tiganya? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, itu hukuman. Udah jangan PR ini, nah maju, gak terencana. Iki wae jangan ngluyur ae dolane.
orang dihukum. Itu dia terencana. Kemudian bersifat satu arah dari yang beri hukuman pada yang diberi hukuman saja, tanpa yang diberi hukuman diberi kesempatan untuk menyampaikan apa alasannya, apa penyebabnya, atau dihukum satu arah. Hukuman yang juga bisa berupa fisik maupun verbal. Fisik dengan dijepit, dicubit, suruh lari, atau verbal dengan diejek mungkin. Oh, adanya nah, tuh. Verbal dengan ucapan biasanya. Kalau konsekuensi bersifat sudah terencana dan sudah disepakati, berarti sudah ada aturan, sudah ada kesepakatan yang disepakati. Jadi kalau melanggar ini terlambat 10 menit nanti harus bagaimana hukumannya, itu sudah ada kesepakatan. Itu konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, tetap tidak nyaman karena hampir sama dengan hukuman. Kemudian diberikan suatu data yang umumnya dapat diukur dan kursi saja memonitor. Itu kalau konsekuensi. Nah, sedangkan kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita memberi kesempatan pada anak untuk dengan kesadaran dirinya dia mengakui kesalahannya, telah melanggar suatu kesepakatan atau aturan dan mau memperbaiki. Itu keluar dari siapa? Dari siswa sendiri. Jadi dari motivasi itu lagi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sehingga dari 3 hal ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira jenengan sering yang mana? Hukuman, konsekuensi. Nah, ibu saya kesini konsekuensi. Bapak-bapak itu biasa hukuman. Apakah pernah melaksanakan restitusi? Pernah melakukan restitusi? Mungkin pernah Bapak, tapi hanya tahu mungkin saat ini saja saya mungkin baru paham bahwa itu restitusi yang saya lakukan. Oke. Memang secara tidak langsung, secara tidak sadar kita pernah melakukan hal semacam ini, tapi kita tidak tahu istilahnya. Oh gitu. Memang restitusi. Jadi mari dari 3 hal ini menurut dengan manakah yang sebaiknya kita lakukan? Restitusi. Monggo sudah. Ini jadi untuk jenengan bahwa kita akan siap melaksanakan restitusi di lembaga kita, di kelas kita. Siap. Oke, terima kasih. Maka restitusi ojo langsung digegeri dhisik, dilonggorno dhisik, ditakoni dhisik. Nah, makanya nanti restitusi nanti di akhir kita akan melakukan restitusi posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Yang diambil dengan apa? Keyakinan. Nanti kita akan belajar itu. Tadi dari keyakinan kelas itulah nanti akan kita menerapkan teori restitusi. Nah, uji titik. Monggo restitusi posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Yang diambil dengan apa? Keyakinan. Nanti kita akan belajar itu. Tadi dari keyakinan kelas itulah nanti akan kita menerapkan teori restitusi. Nah, uji titik. Monggo penelitian silakan dibaca 1, 2, 3, 4. Silakan siapkan kertasnya, tuliskan di kertas jenengan nomor 1, 2, 3 sampai 8 ini apakah dia termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Pilihannya 2, hukuman atau konsekuensi. Dibaca, dipahami dulu kalimatnya. Nah ini butuh ketelitian dengan betul. Silakan dituliskan nomor 1 sampai 8. 1 itu dari 8 apakah masuk hukuman atau konsekuensi. Silakan dipahami kalimatnya, peristiwanya, kejadiannya apa itu.
Di sana kemudian dengan memilih dari semuanya itu apakah masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Ditulis saja biar ingat, biar tidak nangis. Silakan. Nanti kita mencoba menjawab bersama-sama. Satu-satu Pak. Enggak dapat jawabnya. Satu saja nanti ini. Nomor satu apa nanti dibahas. Oke. Sambung? Sambung. Oke. Nomor satu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Mengapa kalau hukuman? Karena mencatat 100 kali itu. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Penyiksaan. Kalau konsekuensi, mengapa kalau konsekuensi? Kalau menurut saya, karena mungkin siswa itu mungkin sudah berulang, jadi guru memberikan hukuman berupa menulis itu tadi, tapi itu berupa konsekuensi karena sudah dilakukan berulang-ulang. Oke. Masuk akal. Masuk akal. Oke. Nomor satu itu konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian yang nomor dua. Nomor dua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman apa? Hukuman. Nggih, hukuman. Mengapa kok hukuman? Terlambat sekolah. Terlambat sekolah. Karena dengan pengaruh fisik dia juga psikisnya pasti kena karena dia kebelit. Oke, nanti kita bahas. Di sini ada kaitannya dengan nomor 8 nanti. Oke, ada. Mengapa? Nah, karena nomor 3 masuk konsekuensi. Konsekuensi saya tanya tiba-tiba di meja. Berarti dia melakukan karena ingin menebus kesalahannya dari dirinya sendiri tanpa dia Bukan restitusi ya? Restitusi. konsekuensi. Pilihannya dua. Konsekuensi. Konsekuensi. Pilihannya dua ya? Enggak, pilihannya dua. Gak sampai itu dua. Terus yang nomor 4. Oh ya, yang nomor 1 dulu ya? Enggak, no. Iya, ini nomornya nomor 3. Nomor 4. Hukuman. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat dijadikan bermain oleh guru piket karena mengecek Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Karena hanya dia saja duduk waktu istirahat, tidak mengganggu. Gitu. Kalau di depan malah takut mencederai lagi. Yang nomor 5. Hukuman ya. Hukuman. Nah, Hukuman. Terlalu keras Pak, mengatakan pensil jika WC. iya. Tidak ada kaitannya kan, membatalkan pensil dengan memberikan WC, berarti dia hukuman. Yang nomor 6. Konsekuensi. Hukuman. Push up 15 kali. Hukuman. Oh, Mungkin biasa deh sini Pak. itu biasa. Lima. Rombol Konsekuensi. Nomor 6. Setuju kan? Konsekuensi. Iya. Yang nomor 8. Konsekuensi. Duh, salah lari loh. Mulai lapangan. Konsekuensi pelajaran Oke, ini adalah Konsekuensi. Kenapa nama ini kok konsekuensi? Jangan nomor yang 2 kok hukuman. Iya. Ya, berkaitan dengan pelajaran juga. Dan ini juga tidak tahu terlambatnya berapa menit. Terlambat 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, kode rumah. Berarti dia adalah untuk hukuman. Dan saya kira itu juga Mario, dia Mario ya. ini sudah. Terima kasih, kita beri waktu dulu. Dulu bergerak, tergerak. Oke, terima kasih. Selanjutnya
Jadi sampai keyakinan kelas. Nah, dari hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi, berarti kita supaya restitusi itu bisa berjalan dengan baik, maka harus kita membuat namanya keyakinan kelas. Nah, ono mana keyakinan kelas? Dulu ono tata tertib kelas, peraturan kelas. Nah, kesepakatan kelas. Akhirnya keyakinan. Ini perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Berarti awalnya dari kebiasaan. Memang kebiasaan itu akan membentuk suatu budaya. Kalau sudah terbiasa akan menjadi budaya. Dan budaya ini dilakoni dengan sendirinya. Dalam menunjukkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Nah, keyakinan dari dalam. Dan keyakinan itu pada keimanan, iman dari dalam itu diyakini di hati, diucapkan dengan mulut, baru dilakukan dengan perbuatan tindakan. Itu keyakinan. Keyakinan di dalam. Itu yakin. Yakin Pak siswa? Tidak langsung menuju suatu tindakan atau perbuatan, tapi sifatnya abstrak dan lebih luas. Keyakinan berupa pernyataan universal, sifatnya universal. Pernyataan keyakinan sebenarnya dibuat dalam bentuk positif, jadi dibuat dalam bentuk positif. Misalkan merapikan kelas, merapikan buku, nah, itu positif. Kalau tidak boleh, nah itu kan negatif. Itu tidak boleh kalau kayak harus dalam bentuk positif. Kalau misalkan anak tidak boleh berlari di jalan, itu negatif. Diubah menjadi bentuk positif. Berjalanlah di jalan, di trotoar, nah, itu maksudnya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, harus bisa diterapkan, itu yang jadi kuncinya. Kan nggak peraturan, tapi uangnya untuk dilakukan. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ada diskusi, ada usulan apa dari warga kelas itu, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan itu sifatnya tidak paten, jadi bisa diubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, nah ini kita coba, di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang tepat apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Kalau Benny, Hargailah orang lain. hargailah orang lain. Saling menghargai. Oke, benar. Saling menyayangi. Jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Kalau kita sayang nggak mengganggu. saling menghormati, setuju saya. Tidak mesti. Saling menghormati. Yang kedua saling menghargai. Oke. Kemudian hadir segera sebelum pembelajaran dimulai. Datang lebih awal. Datang tepat waktu. Oke. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Oke. Oke. Selanjutnya, tinggal Saling menyayangi. contohnya ini. Contoh keyakinan kelas. Ini contohnya dari keyakinan kelas 1 dan kelas 5. Kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Berarti modalnya juga senang. Happy. 5S. 5S.
Saya. Tapi saya. Terus setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Dia harus mengerjakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini kan kelas 1 makanya. Jadi perlu kata-kata yang mudah dipahami. Anggota kelas perlu merasa aman. Kelas yang kelima. Nah, lebih singkat padat juga. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini adalah hasil dari apa? Curah pendapat warga kelas. Jadi setiap pendapat dari kelas kali kita tampung, kemudian kita diskusikan bersama dan dirangkum bersama. Dijadikan apa? Keyakinan kelas. Ini. Lanjut kita kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, survival. Ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, pengakuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan dan pilihan, dan kebutuhan akan kesenangan. 5 ini. Survival ini sifatnya lebih bersifat biologis. Fisik ya Pak? Biologis dan fisik. Lebih ke sifat bukan fisiologis. Kalau 2, 3, 4, 5 lebih sifat ke fisiologis. Nah, apa contohnya? Lanjut. Nah, bagaimana kebutuhan itu? Kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar bertahan hidup, berarti survival. Terpenuhi dengan apa? Oleh makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Itu survival. Untuk bertahan hidup. Kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar diterima, disayangi, penerimaan. Dengan rasa apa? Rasa diterima. Waalaikumsalam, monggo, bungkong. Dan yang terakhir, silakan. Di depan tidak apa-apa. Dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi. Jadi dikasih kok, harus mengasihi. Harus ada timbal balik ya Pak? Enggak, kalau satunya jauh itu yang susah kita. Bukan. Tidak diberi pun kita akan diberi. Nah itu. Kalau dikasih saya terima. Alhamdulillah. Kemudian disayangi, menyayangi gitu. Cuma satu arah tidak enak kan? Jadi kayak udah bob jadi ini. Iya ya kan? Kemudian yang ketiga, kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar bisa, berarti penguasaan, terkait dengan penguasaan. Dengan apa? Kekuatan untuk mencapai sesuatu. Berarti tiap anak punya keinginan, punya kemampuan, kompeten, menjadi terampil, menjawab atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu penguasaan, harga diri. Kemudian terkait dengan kebutuhan dasar senang, terkait dengan mencari kesenangan, humor. Guyon itu guyon, ojo semaneng maksudnya jika enjoy, bermain, bersenang-senang, makan perlu healing, bergembira, antusiasme dan tertawa. Tertawa itu sehat. Walaupun hanya janji itu healingnya itu sehat. Sebenarnya sudah diberi kesenangan. Senang kan dengan ayo sejak jalan-jalan senang kan? Berarti kesenangan. Itu masih 50%. Orang itu dipakai. Bukan kembali mana? Kemudian yang terakhir, terkait dengan kebutuhan dasar kebebasan. Terkait dengan cara apa? Kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Siswa itu juga diberi kebebasan. Jangan selalu diarahkan. Nah, itu. Tapi kita tetap harus apa? Menuntunnya. Gampangannya kelayangan itu, ya itu layangannya, tapi benangnya di kita bisa melihat. Diurut, ada ditarik,
Gitu. Apa putus Pak layangannya? Nah, beli lagi. Gak usah dikejar. Layangan Layangan, aduh, coba. Kemudian kebutuhan bergerak, mencoba dan mencoba, mengeksplorasi hal baru dan menarik, itu sifat kebutuhan pada. Nah, kalau kebutuhan ini ada satu yang tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi? Tidak seimbang, Pak. Tidak seimbang. Gitu. Terus apa yang akan anak lakukan kalau ada? Akan melakukan kesalahan. Akan melanggar apa? Keyakinan kita akan bisa terlanggar. Gitu. Makanya kebutuhan ini harus bisa terpenuhi. Dan kita sebagai guru harus bisa mengetahui ada perubahan apa pada anak kita, anak didik kita. Kok moro-moro menangis, marah-marah, atau mungkin pasti ada banyak faktornya. Dan penyebabnya apa? Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh murid kita. Nah ini misalkan ada studi kasus. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Jadi ada daftar jawaban nanti. Bila Anda berada pada posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang pada Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah ini jawaban Dinda ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah nih, kebutuhan apa yang tidak perlu? Kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kenapa kalian? Aku bosen, maka berarti cuma gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Jadi terus bebas, tidak monoton itu tak. Masih aku nggak nunggu prom misalnya. Capek, jalan itu neng halaman sekolah. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan, Pak. Dia tidak menguasai. Itu menggambar. Penghargaan. Yang pertama kesenangan, benar. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat pemaksaan. Nah, kira-kira tindakan apa yang jangan lakukan kalau ada kasus semacam ini? Misalkan di sini Dinda berarti kesenangannya, kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Kira-kira tindakan Anda sebagai guru apa? Memberi ruang ketika istirahat, suruh menyanyi sudah, Pak. Diberi ruang pada anak dia untuk bernyanyi waktu istirahat. Oke. Dan mengganggu temannya. Yang lainnya? Beri sedikit ruang pada saat Sedikit ruang pembelajaran. gimana sedikit ruang? Maksudnya ketika pembelajaran kan mungkin dia melakukan senang bersenandung. Oke. Mungkin kita sebagai guru bisa mengkaitkan materi yang akan kita sampaikan. Diberi sedikit nyanyian yang sekiranya ya, maksudnya sambung dengan materinya alat punya Pak. Jadi anak itu yang suruh nyanyi di depan kelas. Kita bisa. Itu ada yang dimaksud dalam apa? Pembelajaran. Betul sekali. Okay. Prosesnya silakan anakku senang nyanyi, yuk. Salah satu kegiatannya bisa dengan menyanyi, silakan. Atau hasilnya nanti anak disuruh menyanyikan. Nah, sepanjang itu. Wah, bagus sekali. Jempol, tepuk salut. Salut. Oke, bagus sekali. Kemudian kasus untuk yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang dan rasa terima. Kebutuhan itu tidak terpenuhi. Apa tindakan kita? Menyapanya ketika datang, Pak. Menyapanya ketika datang. Oke. Gak datang ke Solo. Ada berapa yang lain? Memberikan perhatian. Memberikan perhatian. Oke. Sayang. Perhatian. Ada yang lain? Menghampiri, Pak. Menghampiri. Kemudian memberikan perhatian kepada anak itu dengan menyanjung. Anu, Pak, sepeda kamu Oke. bagus. Oke.
Oke, ada yang lain. Konteksnya di sini adalah apa? Jepit rambut baru. Kita datang, kita tanyakan. Kan jepit barunya yang kemarin dipermasalahkan. Wah, jepit itu baru ya. Ya, jangan kok. Oh, kalau sekarang ganti pakai jepit apa? Nah, tidak. Waduh, bagus. Bagus sekali. Kita mau muji dia. Pak, seandainya yang pakai jepit itu laki-laki gimana, Pak? Kita bagaimana memujinya, Pak? Adakah murid ini pertanyaan saya. Adakah murid jenengan? Kalau ke saya jangan pinjam visir. Nah ini yang perlu dipertanyakan. Apa perlu uang kasih saja dia? Dia terlalu bebas namanya. Gini. Mangga. Yang ketiga, aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Waduh, ini karena ibu guru nih. Kira-kira apa? Bagaimana jenengan kalau kebebasan dari dia ini tidak terpenuhi? Menanyakan langsung, Pak. Kamu sukanya belajarnya di mana? Apa di dalam kelas, apa di luar? Sekali kita berikan anak itu ruangan di luar atau di mana? Bervariasi gitu, Pak. Kita informasi. Harus ditanyakan dulu. Iya, ditanyakan dulu. Jadi anak itu kita membuka komunikasi dengan anak tersebut. Gitu. Oke, khusus anak itu nanti. Semuanya. Oh gitu maksudnya. Mengapa tidak? Kalau saya bukan langsung kasih tanyakan. Karena kita sudah tahu permasalahannya. Kan kita sudah tahu permasalahannya. Langsung aja kita ganti teknik pembelajaran kita. Dari ibu guru yang bercerita ganti setelno video, lagu, ajak jalan-jalan. Nanti mereka tanya gini loh, bu guru kok tahu aku bosen? Mana bu guru kok tahu? Nah gitu. Kasih loh ya. Ini buat kelas menang. Ya apa caranya jadi jawab lah. Masa guru kentekan lakon. Oke, yang terakhir permasalahan. Apa yang dijadikan jenengan? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Seharusnya sebagai pendidik kita selalu memberikan apresiasi kepada hasil apapun yang diberikan oleh anak, hasil yang dihasilkan oleh anak. Selalu memberikan apresiasi. Apresiasi yang positif, oke. Konstruktif nantinya. Nah, ada umpan balik yang konstruktif. Oke. Jadi di sini ya apa? Nah, mau elek kok malah ditunjuk-tunjuknya gitu kan maksudnya. Berarti ada harga diri dia yang terganggu. Harga diri dia yang terganggu. Bagaimana caranya kita? Mendekatinya, Pak. Mendekatinya terus. Memberikan apresiasi serta betul. Kalau semacam ini bagus semuanya. Ya semua saja dibaca punya semua sih. Jangan dia hanya punya dia saja yang dibaca. Itu. Oke. Terima kasih. Kita beri waktu tadi. Selanjutnya belum breaking lagi. Yang terakhir harus breaking lagi. Monggo. Sebelum terakhir. Betul. Nah, kita gerak mulai. Kita pernah dengar lagu 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu kan? Nah, tadi sampai gerakan 1 ditambah 1 sama dengan 2 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, kapan? Ya kan? 4 ditambah 4 samurat nah 8 sampai di 8 juga ya 8 ditambah 8 sama dengan 16 ya saya oke kita sama-sama oke ya udah mulai
Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Terima kasih. Kenapa guru? Kurang. Kurang bayangannya. Kurang bayangannya Pak Guru. Anda terlalu cepat. Oke, kemudian nah ini tinggal temannya lagi. Nah, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kita dalam menghadapi satu kasus permasalahan yang ada di lembaga kita, pasti ada posisi kita di mana kadang-kadang kita melakukan kontrol yang semacam ini. Ada 5 posisi kontrol yang ini bisa dilakukan oleh siapa? Oleh guru, orang tua, atau atasan pimpinan. Bisa 5 kontrol itu apa saja? Penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Ini kadang-kadang pasti kita melakukannya. Setelah tidak sadar dari kelimanya itu kadang kita masalah. Nah, kita bagaimana menghukum? Ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya menggunakan kata-kata, misalkan patuhi aturan saya atau awas. Ada ancaman. Mingkem lambemu, misalnya gitu. Menghukum. Kamu selalu saja salah. Itu juga. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Oh, ini mesti carry gitu. Nah ini, jika hasilnya nanti apa? Kemudian anak itu akan marah, akan mendendam dan bersifat agresif. Akhirnya apa? Nguayin mulai anak lewat sepeda guru nih dicoret sepeda motor gurunya. Dendam. Itu penghukum, pembuat rasa bersalah. Ini juga kadang-kadang kita laksanakan, tidak sadar kita melakukan ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Loh, itu dia membuat anak seolah bersalah. Dibuat bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Bolak-balik ngomong macam. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu juga membuat orang bersalah. Pernah laksanakan? Pernah lakukan? Pernah. Sama. Guys, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Oke. Sebagai teman. Oh, kamu harus teman. Oke, posisi teman. Ayo bantulah demi bapak ya. Salah jadi koncong. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali tidak apa, nanti ibu bantu bereskan. Salah sebagai teman, anak dianggap teman. Sehingga tapi di sana malah tidak baik. Kalau kita sering memposisikan guru sebagai teman, malah yang pertama anak itu akan ngenteng, manja, selalu berlindung menjadi perlindungan pada guru itu. Ketika juga dampaknya, ketika bukan guru itu yang mengajar, dia merasa tidak nyaman karena tergantung pada guru. Kemudian pemantau. Nah, sebagai pemantau di sini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang ada. Itu pemantau. Jadi dari peraturan konsekuensi. Nah, wong kenceng itu bagaimana mungkin kenceng. Peraturannya apa? Oh, apa yang harus kamu lakukan? Nah, okay. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini contohnya. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketersinggaran saya.
Ya benar, nanti pada saat kamu harus tinggal di kelas untuk mencatat tugas yang tertinggal tadi. Itu contohnya. Ini pemantau, berarti hanya bedakan peraturan dan konsekuensi. Nah, yang terakhir sebagai manajer, berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini kalau dalam posisi manajer, jadi siswa itu diajak bersama, diajak omong-omongan, dua arah. Dia telah melakukan kesalahan apa, nanti konsekuensinya apa, dan dia bagaimana dia mencari solusi dari pelanggaran dilakukan, permasalahan dia buat itu. Jadi ada penyelesaiannya. Dari siapa? Dari siswa itu sendiri, bukan dari kita. Kalau kita yang memberikan konsekuensi, berarti kita bisa memberikan hukuman nanti sifatnya atau konsekuensi. Ini contohnya. Jadi ada keyakinan yang dia langgar, siswa memahami, kemudian dia berusaha untuk mencari solusinya. Nah ini contohnya. Kemudian, nah ini, kalau ini kira-kira jika Anda ada kalimat semacam ini, maka Anda berada di posisi kontrol yang mana? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang satu membuat rasa bersalah. Enggak, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu rasa salah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, oke, bisa. Ayo lakukan demi saya ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Konsekuensi. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menjalankan tugas ini ya. Hah? Penghukum di sini, penghukum. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu, teman. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan kepada kamu? Pemantau. Teman, friend, bestie kan? Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum, dia ganas gitu. Nah, sehingga dari posisi kontrol tadi untuk menyelesaikan masalahnya bisa kita menggunakan apa? Teori segitiga segi. Di sini ada segitiga, ada tiga sisi. Yang pertama adalah bagaimana nanti menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Berarti kamu bukan satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas. Ngedem pikir anak disik, sehingga dia tidak merasa takut. Kalau pertama langsung digegeri, tidak omongan langsung pendapat, pasti dia akan malah tambah emosi gitu. Nah, dengan kita menstabilkan identitasnya, dia malah akan lebih cenderung apa? Dia akan mengungkapkan, menceritakan dengan sebenar-benarnya malah. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu butuhkan? Dari kesalahan itu nanti kita berubah memvalidasi pasti punya alasan ya, mengapa dia melakukan itu. Kemudian yang terakhir saya menanyakan keyakinan apa yang sudah dia langgar, dan yang terakhir solusi apa yang akan dia lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah ini segitiga restitusi. Nah ini contoh-contohnya. Oke. Ini. Ya. Oke. Yang terakhir. Kemudian yang terakhir, nah kita akan studi kasus, kita praktek action dengan melakukan segitiga restitusi. Kasusnya semacam ini, monggo kita berkelompok-kelompok. Ya, silakan. Nah, monggo berkelompok. Lameli guru jangan
dengan Aku butuh tunjukkan membutuhkan milik guru. Asal nggak banyak ini lagi. Oke, monggo silakan. Dino sedang bermain di lapangan basket. Oke. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran antar mulut. Dino pun menjadi emosi dan menarik meja. Oke, praktek aku menarik meja, kok enggak apa-apa. Lagi, monggo disolat dengan berdiskusi dengan diskusi. Mas, untuk di zoom atau ya, oke. Nah, silakan langsung dipraktekkan kepada temannya, satu sebagai guru, satu sebagai siswa. Monggo. Ya, Anton Bedino. Pak siswa sebagai guru, gitu. Anton Bedino, saya Jadi, iki muridnya iki. silakan. Iki Anton Bedino itu dapat. Ayo dapat. Iki Anton Bedino. Iya, dapat dewe. Bedino. Tapi dengan Dino ya, Bu. Yang nakal ya. Silakan ya, monggo. Dari segi konstitusi kita menstabilkan identitas, bukan orientasi tindakan, sentra telah menanyakan keyakinan. Oke, monggo Bun, silakan. Dino Anton iki kalah iki. Dino tukaran kalau itu Dino sampai menarik jagonya kayak protokol kayak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dino dan Anton? Baik. Baik, Anton dan Dino. Tujuan guru memanggil Dino dan Anton ke sini adalah untuk menanyakan sebuah kegiatan atau mungkin kemarin suatu masalah yang terjadi ketika guru tidak ada di kelasnya. Kemarin guru sempat mendengar dari guru yang lainnya, Dino dan Anton sempat apakah benar? Ya, Betul. Atasnya ya. Baik, Dino dan Anton, semua anak, semua manusia itu sudah ada yang benar-benar Iya, baik Dino, masih marah, saya tuh apa? Aku imut. Anton ini ku merobek buku saya. Saya pukul ya. Iya. Oh gitu. Kemudian sempat menarik bajunya si Anton ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sekarang yang terakhir kita ada di ujung kegiatan kita lakukan refleksi Bapak Ibu. Nah, yang pertama ada 3 pertanyaan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di masyarakat? Ada disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, profesi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, diagnosis dan segitiga diskusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Apa hal yang menarik untuk Anda dari budaya positif ini? Monggo, langsung aja disampaikan, tidak usah ditulis. Monggo, Bu Raden. Ini menurut pertanyaan ini Bapak. Oke, monggo. Oke. Baik, terima kasih Mbak untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Sejauh ini pemahaman saya terkait tentang disiplin positif ternyata cukup jauh Bapak. Tapi ketika saya mengikuti apa yang disampaikan Pak Jenengan, saya menjadi mengerti bahwasanya kita itu di sekolah bukan hanya menerapkan disiplin, tapi kita harus membudayakan disiplin sehingga apa saja yang kita lakukan itu muncul dari dalam diri kita. Dan anak-anak, warga sekolah, dan semua warga sekolah itu melakukan suatu hal itu berdasarkan dengan dari dalam unsur intrinsik tadi ya Bapak ya, agar tidak terpaksa ketika melakukan sesuatu hal, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan yang sangat luar biasa. Dan hal-hal yang menarik untuk saya itu yang di luar dugaan itu ternyata apa yang menurut saya itu yang selama ini saya lakukan itu benar, ternyata itu tidak benar Bapak, kurang benar ya intinya ya. Saya itu di kelas itu biasanya lebih condong menjadi seorang teman bagi anak-anak saya, sehingga mungkin itulah yang saya rasakan. Kenapa sih saya berusaha mencoba menjadi teman bagi anak-anak, tapi ternyata mungkin ada sedikit kurang
kurangnya. Selain kelebihannya mereka bisa lebih dekat dengan saya, tapi ternyata ada kekurangannya Bapak. Kenapa? Iya, ketika anak-anak itu saya tinggalkan, kemudian digantikan oleh guru yang lain, ternyata banyak guru yang sambat intinya. Aduh Bu, saya tidak tahan di sekolah jenengan gini. Kenapa selalu bingung kalau berada di sini? Nah, itu kan menurut saya kan menjadi tidak nyaman bagi saya sendiri Bapak. Saya juga merasa terbebani oleh guru-guru yang saya ikuti itu, dan intinya di sini saya sangat mendapatkan banyak ilmu yang diterapkan oleh Bapak Al-Muradi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga yang ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait dengan penerapan konsep inti budaya positif. Pengalaman yang pernah Anda lakukan di lembaga jenengan. Silakan. Atau di sekolah Anda, di kelas Anda terkait dengan budaya positif. Monggo. Agak maju saja. Ada ke teman-teman sini. Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman saya itu yang pernah saya lakukan budaya positif di sekolah itu adalah sebagai manajer. Di sini pada waktu anak-anak itu ada 2 anak bertengkar Pak. Bertengkar karena apa? Karena mereka itu ada yang satu mencontek, kemudian yang satunya marah, akhirnya yang disontek itu memukul. Nah, akhirnya saya panggil dua-duanya, tapi saya panggilnya itu secara satu-satu. Saya tanyakan dulu mengapa yang bagi yang dicontek itu dulu, tadi yang memukul saya tanyakan. Dari tadi guru mendengar bahwa ada laporan kalau teman kalian itu, kata teman kalian itu sama A sama B gitu aja ya Pak ya. Kalian bertengkar. Kenapa? Saya gitu kan. Saya cari dari validasinya itu tindakannya. Kemudian saya sampaikan lagi yang kedua sama anaknya itu. Terus kalau perbuatan seperti itu, apa perbuatan seperti itu baik atau benar? Tuh. Setelah itu, selanjutnya saya tanyakan lagi, kalau kamu melakukan hal seperti itu, apa kesepakatan kelas yang Anda langgar atau yang anak langgar? Nah, dengan seperti itu saya mengusahakan setiap kali ada permasalahan itu, karena saya sudah belajar budaya positif, maka saya terapkan dalam menyelesaikan masalah secara manajer Pak. Terima kasih. Terima kasih pada jenengan semua. Kita sudah ada di akhir kegiatan kita. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada jenengan semua sudah bisa mengikuti kegiatan di sebelah kita hari ini. Terima kasih, dan yang dengan saya harapkan semoga apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat untuk diri sendiri juga untuk kita semuanya. Amin. Dan kalau lebihnya saya juga mohon maaf atas kata, sikap atau apapun yang tidak mengenakan hati jenengan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.